Selamat datang di Friday Class Homeschooling Kak Seto Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi adik-adik. Gimana nih kabarnya? Tetap ceria dan sehat selalu ya? Pastinya dong. Hari ini ketemu lagi dengan Kak Firda, yang mana Kak Firda ditemani sama Kak Naila. Oke, kita bertemu lagi adik-adik ya di kegiatan Friday Class dengan tema kerajinan. Wah, kayaknya kita akan membuat kerajinan apa ya Kak Naila ya? Pasti akan seru nih. Nah, temanya atau kerajinannya ini DIY Hanging wall. Wow, DIY hanging wall. Kira-kira itu apa sih Kak? Itu hiasan dinding yang beragam bentuk nih. Jadi kalian nanti bisa kreasikan berbagai macam bentuk sesuai kreatif kalian. Wah, kayaknya seru banget nih. Nah, harapannya adik-adik ketika membuat kreasi DIY hanging wall, adik-adik tidak hanya akan membuat sebuah karya ya Kak ya, tapi adik-adik akan belajar banyak hal, yaitu kemandirian, kreativitas, dan juga originalitas dari adik-adik nih. Oke, kalau begitu langsung aja ya Kak Naila ya, kita langsung ke alat dan bahannya. Oke adik-adik, langsung saja kita ke alat dan bahan yang kita butuhkan untuk membuat kreasi DIY hanging wall. Yang pertama, Kita membutuhkan lem dan isinya. oke, nah untuk adik-adik yang barangkali tidak punya lem tembak, boleh banget loh mengganti dengan lem uhu atau lem kayu ya Kak Naila ya. Iya. Terutama untuk adik-adik SD ya, barangkali lebih aman kalau misalkan tidak menggunakan lem tembak. Boleh banget. Selanjutnya, Yang kedua yaitu kita membutuhkan hidangan atau yang berbentuk seperti hidangan ini, lingkaran atau bentuk yang lainnya. oke, untuk ukurannya bebas ya adik-adik ya. Jadi midangan ini adalah salah satu alat yang kita gunakan untuk menyulam nih. Nah, barangkali adik-adik punya nih midangan yang sudah tidak lagi digunakan di rumah. Boleh banget nih untuk kita alokasikan atau kita ubah nih menjadi kreativitas yang lain. Lalu, Selanjutnya ada gunting dan selanjutnya ada tali rami. Oke, untuk tali rami ini sudah pernah Kak Firda bagikan di toolkit adik-adik online ya. Jadi bisa dicek, ada tali rami dan juga hiasan bunga ya adik-adik. Nah, jadi isi toolkit yang berupa tali rami dan hiasan bunga bisa banget ya adik-adik gunakan untuk kreasi kita hari ini. Atau adik-adik bisa ya Kak ya menggunakan hiasan yang lain. Barangkali menggunakan pita atau mungkin menggunakan tanaman yang hidup. Nah, boleh banget ya. Silakan disesuaikan dengan kreativitas adik-adik. Oke, kayaknya itu aja ya adik-adik ya. Wah, sederhana banget ya Kak ya. Kalau begitu langsung aja kita ke cara pembuatannya. Oke adik-adik, kita langsung aja ya ke langkah pembuatan kreasi hanging wall. Nah, yang pertama, Kak Vida dibantu Kak Naila ya hari ini ya. Jadi yang pertama kita siapkan hidangan yang kita butuhkan nih untuk ukurannya bisa menyesuaikan dengan kreativitas adik-adik ya. Oke, Kak Naila menggunakan hidangan yang besar ya Kak ya? Ya betul, kita nyiapin hidangan lalu tali rami. Oke, langsung aja Kak. Kira-kira kita apakan ya hidangan dan tali raminya? Yang pertama, kita akan mengelem dulu yang sisi pojoknya sini. Nah, untuk penggunaan lem ini, buat adik-adik hati-hati ya. Oke, jadi ujung dari tali raminya bisa kita rekatkan dulu ya adik-adik ya di bagian hidangan yang mungkin bisa kita tandai sebagai ujung awal nih. Nah, jadi tidak harus selalu ujung awalnya sama nih seperti yang Kak Naila tunjukkan ke adik-adik ya. Boleh sesuai dengan keinginan adik-adik aja.
Karena ini dirasa lebih mudah ya Kak ya, kalau misalkan kita menggunakan ikatan awalnya itu di dekat rekatannya. Nah, di dekat alatnya itu ya, yang untuk melonggarkan dan merekatkan hidangannya. Jadinya bisa lebih mudah aja. Kita rekatkan secara perlahan-lahan ya adik-adik ya. Pastikan untuk ikatannya atau lilitannya itu rapat. Kalau misalkan rapat, pasti nanti hasilnya bisa lebih maksimal nih daripada nanti yang memiliki rongga-rongga ya adik-adik ya. Jadi ini juga dibutuhkan kesabaran nih dari adik-adik. Atau kalau misalkan nih adik-adik merasa benangnya itu terlalu mengganggu untuk bentuk bulannya itu ya yang besar ya, adik-adik bisa kok memotong benangnya terlebih dahulu. Barangkali bisa lebih memudahkan adik-adik untuk akses ketika adik-adik melilitkan benang tersebut ke bagian hidangannya. Nah, untuk adik-adik, ini pastikan ya saat melilit juga perhatikan sisi pojok yang sebelah sini agar tidak rumit nanti kalinya. Oke, nah langkah ini harus kita lakukan sampai seluruh permukaan hidangan yang kalian gunakan itu tidak terlihat lagi ya Kak ya plastiknya ya. Jadi hanya terlihat sudah balutan tali semuanya. Betul. Tali raminya harus terbalut dengan sempurna ya adik-adik ya. Jadi nggak apa-apa, pelan-pelan aja supaya nanti hasilnya lebih rapi dan lebih cantik. Nah, untuk memastikan kerapatan tali raminya, adik-adik pastikan sebelah sini dipegang dengan tangan kiri, lalu sebelah kanan yang melilitkan. Jadi setiap yang dililitkan, adik-adik tekan ke dalam ya. Oke, jadi kedua tangan harus saling bersama ya pastinya ya. Iya, betul. Nah, di sini berarti kita akan belajar mengenai bekerja sama dengan diri sendiri. Baik, nah sembari Kak Naila akan tuliskan kita akan potong-potong dulu ya benangnya ya. Jadi sesuai dengan keinginan adik-adik, adik-adik bisa barangkali memotong-motong ya atau memisahkan antara bagian daun dengan benangnya sesuai dengan kreasi adik-adik. Nah, sekarang kita udah sampai penghujung dan ujung ya. Ini kita dari sini dan kita udah melilitkan sampai ujung sini. Nah, kalau sudah sampai ujung sini, kita langsung gunting saja. Intinya nggak perlu panjang-panjang ya, sesuaikan aja dengan posisi ininya. Nah, cukup segini. Nah, kenapa
kalau disisakan segini, kita perlu untuk melem tali raminya agar bisa menyatu, Agar bisa rekat ya Kak ya. Agar apa yang sudah adik-adik lilitkan ini tidak lepas lagi. Jadi pastikan semuanya rapat ya adik-adik ya, terlilit dengan sempurna. Jadi di sini Kak Naila hanya menggunakan satu lilitan aja nih adik-adik. Dan ternyata hasilnya sudah bagus banget ya adik-adik ya. Asalkan ya itu tadi kuncinya adalah lilitan kalian rapat banget ya dan terlihat rapi deh jadinya. Kita rekatkan lagi dengan menggunakan lem. Pastikan sudah benar-benar rapat ya adik-adik ya. Lalu kalau misalkan kita udah yakin baru kita rekatkan dengan lem di ujung yang satu supaya tidak lepas. nah kalau sudah dilem, sudah direkatkan seperti ini akan terlihat lebih cantik ya. Nah, bisa adik-adik lihat ya. Ini ada serabut-serabutnya ya, karena memang ini adalah tekstur dari tali rami. Masalah ya adik-adik ya. Yang penting adik-adik bisa pastikan bahwa seluruh permukaan hidangan ini sudah tertutup dengan sempurna oleh tali rami. Oke, kita sisakan bagian tengahnya. Nanti ini bisa kita tempelkan hiasan ya Kak Naila ya. Iya betul, nanti tengahnya ini bisa diletakkan di kirinya atau sebelah kanannya sesuai dengan hiasan yang akan kalian letakkan di sebelah mana. Oke, kalau begitu langsung aja kita ke langkah yang kedua Kak Naila. Oke adik-adik, langkah selanjutnya adalah kita siapkan hiasan bunga yang tadi kita ini ya akan kita gunakan. Jadi untuk hiasan bunganya ternyata tinggal kita jabut-jabut aja ya adik-adik ya. Nanti akan lepas secara sendirinya nih. Baik daun-daunannya, kemudian ini tadi bunganya dan juga beberapa puncuk-puncuknya ya adik-adik ya. Jadi tidak perlu digunting, tinggal kalian jabut-jabut aja, semuanya ternyata bisa dibongkar pasang begitu ya Kak Naila ya. Iya. Oke, nah selanjutnya kita akan proses hiasan nih ya. Kita akan ke proses penghiasannya. Jadi ini memang sengaja kita tidak balut ya Kak ya. Iya. Jadi betul. ini nanti akan kita tutupi aja nih dengan menggunakan hiasan bunga. Nah, barangkali seperti ini ya. Oke, kalau gitu kita ke proses penghiasan. Nah, untuk penghiasannya adik-adik bebas boleh memakai warna apapun dan diletakkan dimanapun itu. Yang pertama, siapkan dulu berapa yang akan dihias atau diletakkan. Jadi adik-adik bisa memperkirakan terlebih dahulu ya, barangkali mau diletakkan atau ditempel di mana. Nah, usahakan untuk bagian ini nanti juga tertutupi ya adik-adik ya. Nah, untuk langkah selanjutnya, adik-adik bisa langsung ngelem di bagian ininya, daun bunganya ya. Tapi tidak menyeluruh, cukup di atasnya Ujungnya ya, ujungnya. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk bunga yang pertama ini kakak pasang di tengah-tengah. Ini menjadi bunga yang di tengah ya. Pelan-pelan aja ya adik-adik ya, pastikan bunganya ini menempel dengan maksimal ya Kak ya. Supaya tidak lepas-lepas nih. Nah, untuk selanjutnya ini bunga yang kedua ya. Langkahnya seperti bunga yang pertama, adik-adik bisa memberi lem atas atau posisi di satu posisi aja, tapi harus merata ya. Adik-adik harus bisa memperkirakan.
jadi nggak perlu untuk terlalu mepet ya, nanti kesannya malah tidak rapi. Ini ya. Kayaknya butuh satu lagi ya. Nah, kebetulan kita menggunakan warna pink dan putih ya kak ya. Iya. Ini kalau adik-adik pingin warna pinknya 2, putihnya 1, itu sangat sesuaikan dengan bahan yang ada. Nah, jika kalian menggunakan lem lain selain lem tembak, itu kayaknya agak susah ya adik-adik keringnya ya, atau membutuhkan waktu yang lebih lama. Tapi nggak apa-apa, jadi nanti mungkin perlu kesabaran ekstra ya adik-adik ya. Yang penting nanti hasilnya bisa merekat dengan sempurna. Nah, untuk yang pakai lem tembak pasti hasilnya lebih cepat ya Kak Naila ya. Tapi memang harus lebih berhati-hati karena kalau kena lemnya kan panas. Oke, ini sudah ada 3 bunga, jadi tinggal kita rapikan aja. Dan barangkali kita akan menggunakan ornamen yang lain. Nah, untuk adik-adik yang ingin menggunakan daunnya, kakak saranin untuk ujung bawahnya ini dilepas aja ya, biar tidak kesulitan untuk menempelnya. Tapi kalau bunga, kakak saranin tetap dipasang karena nanti takutnya bunganya Ini Lepas bunganya, semua. iya, bunganya tidak menjadi susunan bunga lagi ya. Oke, tapi kalau misalkan adik-adik masih butuh kuncupnya nggak masalah ya. Yang penting memudahkan adik-adik. Nah, untuk daunnya bisa diletakkan seperti ini ya. Gini ya. Nah, sembari menunggu menempelkan yang terakhir, ini kakak menyiapkan buat gantungannya. Nanti gantungannya tetap memakai tali kami ya. Nah, untuk ukuran gantungannya tidak perlu panjang-panjang. Kira-kira segini ya kak. Oke, diperkirakan aja ya adik-adik ya. Jadi ini adalah yang akan kita gunakan sebagai gantungan di paku ya adik-adik ya, untuk pemasangannya ketika kita tempelkan di sini. Hasilnya seperti ini biasanya. Lalu kalau adik-adik ini biasanya ini sebelah sampingnya, adik-adik bisa memasang gantungannya di atas sini, atau kalau adik-adik ini biasanya di bawah juga tidak masalah, bisa memasang di sebelah sini. Nah, untuk kakak ini mau pindah di samping ya, biar terlihat estetik.
Iya, jadi tidak harus di tengah ya adik-adik ya. Barangkali mungkin pengen ide yang lain ya kayaknya. Ingin gaya yang lain boleh banget, silakan berekspresi. Oke, jadi ini ya adik-adik ya hasil akhirnya. Wah, bisa kalian lihat nih. Keren banget ya Kak ya. Sangat estetik. Tinggal bisa kalian gantungkan di tempat-tempat yang manapun kalian suka ya, atau di kamar ya. Wah, siapa menyangka ya ini dari hidangan ya. Oke adik-adik, nah ini nih hasil dari DIY hanging wall kita hari ini. Wah, keren banget ya adik-adik ya. Siapa sangka sih kalau ternyata bekas hidangan yang sudah tidak kita gunakan lagi bisa kita lilit dengan menggunakan tali rami nih, dan kita berikan sedikit hiasan. Wah, kayaknya udah siap digunakan atau digantung di rumah ya adik-adik ya. Bisa ditempelkan di kamar atau mungkin ruang keluarga, atau mungkin bisa banget nih kalau misalkan adik-adik mau jual nih ya. Wah, kayaknya menguntungkan ya adik-adik ya, kreatif banget nih. Baik adik-adik, tugas Friday Class kita hari ini sama seperti biasanya ya untuk adik-adik online. Silakan mengumpulkan 2 buah foto dokumentasi. Yang pertama adalah foto ketika adik-adik melakukan proses pembuatan kerajinan hari ini. Dan yang kedua adalah ketika hasil akhir kerajinan beserta foto diri adik-adik ya, agar Kak Firda bisa menilai kalau adik-adik benar-benar membuat kreativitas tersebut. Seperti biasa, jangan lupa dikumpulkan ke WhatsApp Kak Firda di nomor biasanya. Kak Firda tunggu sampai Kamis minggu depan ya adik-adik ya. Oke, Kak Firda mau mengucapkan terima kasih nih untuk Kak Naila yang tadi sudah ikut membantu ya untuk proses pembuatan kerajinan kita hari ini. Semoga kita bisa berkolaborasi lagi ya Kak Naila ya. Oke adik-adik, sekian Friday Class kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di kegiatan Friday Class minggu depan. Dadah!